Saya bersyukur saya bisa kembali bersama-sama saudara untuk beribadah pagi hari ini. Dan satu tema yang diberikan untuk saya dalam rangka tema besar tentang pemulihan keluarga. Dan firman Tuhan yang taruh di hati saya adalah tentang pemulihan keluarga yang broken, keluarga yang rusak, keluarga yang hancur. Nah, sebetulnya kalau berbicara atas kebenaran firman Tuhan tentang broken family dipulihkan, tentunya bisa bicara dari seri ke seri, waktu ke waktu, puji Tuhan. Tetapi firman Tuhan taruh beberapa hal yang penting yang akan disampaikan. Kita paham tentang apa yang dimaksud dengan pemulihan itu sendiri. Kalau kita perhatikan sebetulnya sejak kita menerima Yesus, hidup kita sudah dipulihkan, bukan? Yang sepakat angkat tangan. Sejak kita menerima Yesus, betul-betul kasih karunia dan anugerah Allah, hidup kita sudah dipulihkan. Tetapi pertanyaannya kenapa dalam hidup rumah tangga faktanya masih banyak yang broken, masih banyak yang terpatah-patah, berkeping-keping, hancur. Dan kemudian dari situ meninggalkan banyak masalah tentunya, banyak masalah. Saya mencatat sebuah pengakuan dari seorang yang pernah berbicara tentang masalahnya. Dia seorang pemuda dan waktu dia kecil orang tuanya sudah bercerai, papa dan mamanya berpisah dan sebagaimana ratusan pasangan kalau mau bercerai dengan optimis dan merasa keputusan itu tepat karena dia berpikir penderitaan akan berlalu dan dia dengan tegas tetap memilih untuk bercerai daripada mempertahankan pernikahan. Termasuk beberapa hamba Tuhan mempunyai sikap yang sama. Nah, pemuda itu merasa kehilangan apa yang seharusnya dia inginkan, dia perlukan, dia harapkan, yaitu kasih sayang dari orang tua. Seringkali orang tua waktu bercerai tidak memikirkan sampai sejauh itu. Biasanya kalau orang tua sudah sampai pada fase seperti itu yang dipikirkan kepentingan dirinya sendiri, bukan? Rasa nyaman dirinya sendiri, bukan? Apapun yang mereka kemukakan sebagai alasan. Jadi pemuda itu merasa dirinya sudah ditinggalkan. Walaupun sesungguhnya secara physically dia tidak ditinggalkan karena dia dititipkan, diasuh oleh opa dan omanya. Dalam perjalanan hidupnya dia melihat kedua orang tuanya masing-masing menempuh kehidupannya sendiri-sendiri. Mereka membangun keluarga yang baru, artinya mereka mempunyai suami dan yang istri mempunyai suami, yang suami mempunyai istri, sendiri membentuk keluarga baru. Dan itu makin menyakitkan dia karena dia merasa dari sisi anak dia akan selamanya kehilangan cinta dari orang tuanya. Dan atas dasar pengalaman ini, dia terus-menerus mencoba untuk mencari apa yang dia perlukan, yaitu kasih sayang. Kasih sayang yang dia tidak dapatkan waktu harusnya di saat-saat itu dia dapatkan, menjadi perekat hidup dia. Dia mencoba mencari, dan dia rupanya tidak pernah mendapatkan apa yang dia cari. Yang cocok dengan seperti yang dia mau. Jelas kan? Sebetulnya secara logika jelas. Kalau saya menghadapi orang itu pada waktu itu, saya tahu persis karena dia cari kasih sayang dari papa mamanya. Yang dia dapatkan sudah bukan papa mamanya lagi, bukan? Mana ada. Nah, ingat saudara kalau mau cerai stop hari ini. Anakmu tidak pernah akan mendapatkan cinta kasih daripada seperti pada waktu engkau memadu cinta kasih dan menghasilkan buah cinta kasih yaitu anakmu. Tidak masuk akal kalau saudara sudah kenal Yesus masih memikirkan untuk bercerai. Menurut saya secara biblikal tidak masuk akal menurut logika kebenaran. Anak ini mencari singkat cerita, anak ini tidak pernah mendapatkan dan tentunya hidupnya tidak perlu saya jelaskan hidupnya hancur dan terpuruk. Namun Tuhan mengasihi dia. Ini adalah pengalaman seperti pengalaman saya yang tadinya tidak mengenal Tuhan, melawan Tuhan, menolak Tuhan.
Tapi akhirnya toh Tuhan juga berhasil memenangkan saya menjadi miliknya. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan setiap kali ingat saya menjadi orang percaya. Pada waktu itu anak itu sempat mengungkapkan, saya tahu ada Tuhan, tapi saya tidak pernah merasakan Tuhan itu ada. Nah, ini beda. Tahu, rasa. Di pikiran tahu ada Tuhan, tapi di hati dia merasakan kosong, bukan di emosi, di hati. Kekristenan seringkali berkembang ke arah seperti yang dialami anak ini walaupun dia tidak ditinggalkan orang tuanya. Pikirannya penuh dengan Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan, kosong. Sehingga dia tetap melakukan apa saja yang dia mau, bukan apa yang Tuhan mau. Dan dia akan makin jauh dengan Tuhan. Nah, singkat cerita, oleh kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, dan kasih karunia-Nya, akhirnya dia menjadi milik Tuhan. Waktu menjadi milik Tuhan, dia menyadari, dia bukan hanya tahu, menyadari Tuhan ada dan dia merasa dekat dengan Tuhan. Perjalanan hidupnya 180 derajat, bahkan 360 derajat berubah. Dan sampai hari ini, dia menjadi orang yang sungguh mencintai dan cintai Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Gambaran ini sebetulnya mewakili gambaran tentang broken home dengan akibatnya. Tapi Tuhan sanggup memulihkan situasi yang seburuk apapun. Alkitab menjelaskan kepada kita, Tuhan sanggup membalikkan dan memulihkan. Puji Tuhan. Di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-11. Mari kita perhatikan ayat kebenaran firman Tuhan ini. Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-11 dikatakan, Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu, dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu, dan aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaan semula, dan akan berbuat baik kepadamu lebih daripada keadaan dahulu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, puji Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat memulihkan keadaan yang terburuk. Hanya Tuhan yang dapat memulihkan keadaan yang berkeping-keping dan hancur. Mungkin hancurnya sudah seperti debu, seolah-olah tidak dapat disatukan kembali. Kecil-kecil, hancur berantakan. Tapi bagi Tuhan sanggup. Alkitab, saya kutip satu ayat, kalau saudara membaca ayat-ayat bagian yang lain atau di Yehezkiel pasal 36, jelas sekali. Manusia yang rusak akibat meninggalkan Allah penciptanya, maka Allah sendiri yang sanggup memulihkan manusia yang rusak. Karena manusia itu adalah ciptaan Allah, jangan lupa. Manusia itu ciptaan Allah. Saya dokter, tadi disebut macam-macam, tapi saya tidak sanggup menolong orang kalau bukan Tuhan yang menolong. Saya tidak sanggup menolong orang kalau bukan Tuhan yang menolong. Karena saya tidak mencipta manusia. Saya juga ciptaan. Apalagi kehidupan. Kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga, kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan ini, tadi worship leader mengatakan, hidup ini karena nafas. Terus mau diganti dengan ilmu kesehatan. Mau diganti dengan ilmu ekonomi, penyelesaiannya. Mau diganti dengan ilmu psikologi lagi, penyelesaiannya. Mana mungkin? Mana mungkin? Menurut saya tidak mungkin. Saya belajar banyak, tapi akhirnya ketemunya tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Allah yang mencipta, masa manusia meskipun sekolahnya tinggi sekalipun, bisa memperbaiki apa yang rusak dari kehidupan manusia. Kehidupan manusia, saya katakan kehidupan manusia. Kalau ada anak ditinggalkan orang tua, itu kan namanya manusia yang merusak kehidupan manusia. Bukan COVID, bukan. COVID dokter bisa menyembuhkan, puji Tuhan ya. Kuman dokter bisa melihat ada di mikroskop elektron. Kuman TBC bisa dilihat pakai mikroskop, bentuknya seperti apa. Dia akan nampak kalau dibeli zat warna yang berwarna ungu. Saya masih ingat waktu belajar di kedokteran beberapa puluh tahun yang lalu untuk menemukan kuman itu. Bisa dilihat. Tapi kenapa orang bercerai? Memang bisa dilihat pakai mikroskop. Tampak apa di mikroskop?
Penyebabnya apa? Bisa diketemukan di mikroskop. Bisa tes antigen, bisa tes PCR. Tidak bisa. Karena itu kehidupan yang rusak. Siapa yang bisa menyembuhkan kehidupan yang rusak? Katakan, Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Di kitab Perjanjian Lama jelas sekali manusia yang rusak itu diinisiatifi oleh Allah untuk diperbaiki kembali. Karena memang sejak awal manusia jatuh dalam dosa, Alkitab mengatakan Allah yang akan memperbaiki. Seluruh kisah Perjanjian Lama, kita banyak belajar bagaimana Allah mencoba memperbaiki manusia. Amin saudara. Nuh, Abraham, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan kalau saudara masih ingat ayat yang saya sampaikan waktu khotbah di sini tentang ayah, di dalam Maliaki ayat yang terakhir atau ayat terakhir kitab Perjanjian Lama, di situ disebutkan bukan? Allah akan mengutus Nabi Elia. Untuk apa? Membalikkan hati bapak kepada anak-anaknya dan hati anak kepada bapaknya. Supaya aku Allah tidak memukul bumi hingga musnah. Artinya keluarga itu harus pulih, maka manusia lepas dari kutuk. Supaya manusia tidak terkutuk akibat dosa tentunya. Jadi pengertian pemulihan di dalam Alkitab sebetulnya mengandung pengertian yang rusak diperbaiki. Mari katakan bersama, yang rusak diperbaiki. Intinya begitu. Dan itu adalah pekerjaan Allah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang restorasi, berbicara tentang kerusakan yang kemudian dipulihkan, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang rusak dipulihkan. Pulih itu artinya menurut Alkitab, kondisinya menjadi jauh lebih baik. Itu namanya pulih. Ada seorang konselor yang mengikuti kursus, bukan kursus, pelatihan konseling, tadi saya singgung-singgung BPCA. Dia kemudian memberi praktek karena sedang praktek. Dia mengatakan saya mendampingi seseorang karena pandemi saya pertelepon aja, pertelepon. Saya minta laporan tiap hari, tiap pagi sebelum dia berangkat ke kantor mengisi WA, kirim WA ke saya, laporkan tentang keadaanmu, tentang pasanganmu. Singkat cerita, dia ingin menjelaskan kepada kami semua bahwa upaya dia membuat keluarga atau suami istri itu bisa rujuk kembali pulih. Nah kemudian saya tanya, pulih itu apa artinya? Pulih itu dia baik-baik kembali. Bisa tidur satu ranjang kembali. Nah terus saya tanya, tadi kan dikatakan itu suaminya selingkuh. Dia masih jalan gak sama selingkuhannya? Masih. Lagi konselor gila, ngene kita. Dia gak ngerti Alkitab sebetulnya. Yang disebut pulih itu pokoknya seneng-seneng bareng. Gak cekcok lagi. Bisa makan steak bareng, makan misrok bareng, makan combro bareng. Disebut pulih? Enggak lah. Pulih menurut Alkitab, pulih ya pulih. Yang rusak diperbaiki. Sesuatu yang dipulihkan pasti kondisinya menjadi lebih baik dari semula. Kalau Tuhan memulihkan, berarti Tuhan menyediakan jalan yang terbaik buat kita. Jadi jangan pilih jalan lain. Itu jalan yang terbaik. Dan kalau kita mengikuti jalan itu, jalan pemulihan, berarti kita akan mengalami kehidupan yang lebih baik. Itu pulih. Tadinya sudah seperti itu. Ya Alkitab mengatakan, kalau Tuhan yang memulihkan, kita akan mengalami kehidupan yang lebih baik. Masa depan yang lebih baik. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang yang dicintai. Jadi pemulihan itu kelimpahan hasilnya. Abundantly. Yang namanya pemulihan yang dijalankan oleh Tuhan akan mengakibatkan, menghasilkan kelimpahan. Carilah kerajaan Allah dan seluruh isinya. Maka segala sesuatu akan yang dilimpahkan kepada kita. Amin saudara. Orang ribut kok ke pengadilan. Aneh juga itu.
Orang ribut berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin yang kenceng. Aminnya kok makin susut ini, saya khawatir. Ada roh yang lain ini, aminnya makin susut. Sebab waktu Tuhan memulihkan, Alkitab menjelaskan buat kita bahwa yang rusak digantikan dengan yang baru dan bisa pulih kembali. Bahkan lebih baik dari semula. Potongan-potongan yang hancur itu direkatkan kembali oleh kasihnya. Dan dijadikan utuh kembali. Buktinya hidup kita. Kita jangan cerita hidup orang yang lain, hidup kita. Hidup kita ini udah berantakan, tapi berjumpa Yesus, hidup kita menjadi lebih baik. Lebih baik dari sebelumnya. Pasti saudara masih ingat, di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Intinya iblis itu merusak. Jadi kalau ada orang menyepakati cerai, dia itu tertipu iblis. Kalau orang itu belum percaya, ya saya katakan kerasukan iblis. Tapi kalau orang sudah percaya, saya katakan tertipu iblis. Dia suka dengan gulalinya iblis. Dia suka dengan Nutellanya iblis. Iblis bawa Nutella, gulali, Starbucks. Dia terpikat. Dan dia mengatakan cerai itu manis. Alkitab mengatakan setan itu memporak-porandakan, menghancurkan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, aku datang. Mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara bisa cek di Perjanjian Lama di Sakaria 10 ayat yang ke-6, Yesaya 57 ayat yang ke-18. Ada beberapa contoh, tapi saya ambil satu contoh saja, yaitu Ayub. Kalau saudara membaca di dalam Ayub 13 ayat 15, apa yang dikatakan? Saya tidak menceritakan detail Ayub, saudara semua sudah ingat dan hafal, kondisi Ayub terpuruk sekali. Jarang kalau saya tanya, kamu mau nggak jadi Ayub? Jarang yang bilang mau begitu kan. Mengingat kisahnya Ayub suka, tapi suruh jadi Ayub, geleng-geleng begini. Apa yang dikatakan Ayub? Sekalipun dia nyebut dia itu Allah. Sekalipun dia membunuh aku, namun aku tetap berharap pada dia. Kalimat ini luar biasa. Sekalipun dia membunuh aku, namun aku tetap berharap kepada dia. Kalau saudara perhatikan kehidupan Ayub pada akhirnya, di bagian akhir dari kitab Ayub, Ayub memperoleh kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupannya yang nyaris sempurna sebelum dia mengalami pencobaan. Betul saudara? Kekayaannya dilipat gandakan kalau mau bicara soal materi. Tapi keluarganya juga diubah menjadi lebih manis dari jauh sebelum dia mengalami penderitaan. Itu pekerjaan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemazmur mengatakan apa tentang apa yang dipulihkan? Di dalam Mazmur 71 ayat 20. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Namun engkau juga yang akan menghidupkan aku kembali. Dan dari samudera raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu. Ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi. Ya yang kudus Israel, bibirku bersorak-sorai. Sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari.
Sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Wah, luar biasa. Banyak orang menyanyikan pujian ini. Pujian ini sangat membuat hati kita sukacita kalau kita naikkan pujian ini. Tapi setelah itu lupa kalau Tuhan sanggup memulihkan dia. Bisa nyanyi pujian ini. Worship leader bisa nyanyi ini. Tapi waktu worship leader itu gak ada masalah. Kempes lagi. Di kitab Yoel pasal 2 ayat 25 sampai 26. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerit. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Jadi pemulihannya bukan hanya soal materi, tapi soal inner man. Kalau Allah memulihkan itu mulai dari hati kita dipulihkan, inner man. Bukan otak kita dipulihkan, hati kita dipulihkan. Bukan keadaan dipulihkan, tapi hati kita dipulihkan. Sering kita hanya ingin keadaannya pulih, tetapi tidak ingin hatinya dijamah dan dipulihkan. Habis itu jatuh dosa lagi, berbuat lagi, dan seterusnya. Jadi apa yang Tuhan pulihkan? Saya menyimpulkan, nomor satu pribadi, person. Person itu inner man-nya, apa yang di dalam hati, attitude-nya, yang mendasari pemikirannya, yang mendasari perspektif dalam kehidupannya, yang mendasari emosinya, yang mendasari cara pandangnya, dan selanjutnya. Allah, sasaran Allah kalau memulihkan adalah pribadi. Kalau kita ingin pulihkan uang, apa yang kita mau kita dapat, begitu kan? Tapi kita nggak pernah concern dengan pribadi, hati. Sebab yang nampak dari luar, Alkitab mengatakan berasal dari hati, bukan? Waspadalah, waspadailah dan jagalah hatimu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Allah pulihkan hati saudara dan saya. Selanjutnya kalau hati pulih apa yang Tuhan menjadi sasaran Tuhan kenapa mau memulihkan kita? Karena relational, hubungan dipulihkan. Karena Allah itu sendiri adalah Allah yang berelasi. Pesan Alkitab satu yang utama, kasih relasi. Cuma kompromi seneng-seneng lagi, makan sate babi lagi terus bilang sudah pulih. Terus apalagi yang menjadi concern Allah? Pribadi kita jadi utuh. Hati pulih, relasi pulih, kita jadi utuh. Artinya kita bisa memandang diri kita pulih, utuh. Memandang diri kita menjadi baik. Bisa terima keadaan diri kita. Terus tidak mencari-cari seperti pemuda yang saya kutip ilustrasinya sebagai ilustrasi tadi. Utuh kembali. Karena pribadi utuh, maka relasinya juga baik, keluarga juga utuh. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Bukan hanya itu, tapi segala sesuatu yang diperlukan juga Allah akan menyediakan. Amin. Itu baru namanya pulih. Kebanyakan orang-orang yang mau datang ke pengadilan, menuntut untuk bercerai, itu dalam pemikiran mereka dengan cara begitu dia menjadi pulih, betul kan? Stresnya hilang. Bebannya hilang, persoalannya hilang karena sudah cerai, karena sudah lepas. Kan tertipu namanya. Tertipu, otaknya tertipu. Sehingga otaknya tuh logikanya jadi berubah. Berarti hatinya masih gelap. Menolak diterangi oleh Allah. Tadi saya katakan Ayub, saya ulangi lagi. Karena buat Ayub meskipun semua hal yang buruk terjadi pada dirinya, namun dia tidak berpaling dari Allahnya.
dia tetap mempertahankan iman dan keyakinannya. Hal yang buruk terjadi, tidak berpaling dari Tuhan Yesus. Ingat baik-baik. Kalau saudara sedang berhadapan dengan masalah yang berkaitan dengan berantakan hidup, berantakan keluarga, broken home, apapun namanya, datang pada Tuhan Yesus. Gak masuk akal, tetap percaya. Amin. Tetap percaya. Karena akal kita ini sudah tersentuh oleh dosa. Jadi akal pun tanpa disadari juga tercemar oleh dosa. Itu yang namanya noetic effect. Kalau saya kutip bagian lain di dalam ayat 42 ayat 12, tadi saya katakan bagian akhir. Tuhan memberkati bagian akhir kehidupan Ayub lebih dari yang pertama. Itu Alkitab mencatat begitu. Tuhan memberkati kehidupan Ayub lebih dari yang pertama. Luar biasa. Dia memiliki 14.000 domba. Sengaja saya pilih kalimat ini supaya saudara hatinya besar. Toh. Kalau materinya banyak hatinya besar gitu kan. Dia memiliki 14.000 domba, 6.000 onta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 keledai. Jadi saya pikir Ayub itu jadi juragan showroom gitu kan. Showroom mulai dari traktor sampai showroom mobil Hummer dan Porsche. Ngerti saudara? Supaya saudara tertarik mau dipulihkan. Kalau nggak begini saudara nggak terpikat sama pemulihan. Jadi jelas Alkitab mengatakan buat saudara dan saya hari ini Tuhan berjanji. Dia sanggup memulihkan apapun yang rusak yang sedang menjadi bagian dari hidupmu. Karena Tuhan berjanji atas dasar apa yang dinyatakan di Alkitab. Tuhan tidak hanya memulihkan pohon atau tanaman, tapi Tuhan memulihkan mulai dari biji atau benihnya. Sehingga anak muda yang saya jadikan ilustrasi tadi mengatakan, saya tahu bahwa ada Tuhan, tapi saya tidak pernah menyadari bahwa Tuhan itu bersama saya. Nah itu dipulihkan. Sak benih-benihnya dipulihkan. Nah, pengertian saya, sedalam-dalamnya hati juga dipulihkan. Di bagian kerak, bagian dasar hati itu dipulihkan. Keraknya itu dijadikan bersih. Bersih semua. Sehingga ada sukacita dan damai sejahtera. Orang mau cerai kan selalu alasannya nggak ada sukacita lagi. Karena dia berzina. Karena dia sudah bolak-balik berzina. Jijik. Siapa suruh jijik? Jijik wong hatinya kotor, ya kan? Gak bisa merasakan kasih karena hatinya kotor. Waktu saudara bilang jijik, sebenarnya hatimu yang kotor. Ya hati pasanganmu juga kotor, tapi karena hatimu kotor. Memang Tuhan melihat saya gak jijik, menurut saya Tuhan jijik banget melihat saya. Memang saudara gak pernah sadar, di pandangan Tuhan saudara itu menjijikkan. Alkitab menuliskan. Kita ini menjijikkan di pandangan Allah, tapi Allah memeluk kita. Allah menjadikan kita miliknya. Dan Allah memandang kita menjadi terbaik buat dia. Main disebut biji mata. Kurang apa? Kita diperlakukan begitu luar biasa oleh Allah. Pada gilirannya kita harus mengikuti jejak Allah. Dan sudah dimampukan karena kita sudah diberikan hati yang baru melalui iman pada Tuhan Yesus. Tapi kita masih pakai cara pikir yang lama. Itu yang membuat pemulihan tidak terjadi. Jadi, dalam pemulihan keluarga ada beberapa prinsip biblikal. Yang pertama, semua keluarga saya, keluarga ibu bapak, keluarga siapapun juga, itu sesungguhnya keluarga yang berasal dari orang-orang yang berdosa, bukan? Istri saya juga asal usulnya orang berdosa. Sekarang sedang bertumbuh terus, tapi kan sifat egoisnya masih ada, betul kan? Saya sifat egoisnya juga masih ada. Itu kan yang menjadi inti daripada pertengkaran di keluarga. Karena masing-masing membawa egoismenya. Berarti sebetulnya kehidupan kita ini semua manusia berdosa.
Berarti tidak ada pasangan suami istri, tidak ada orang tua, tidak ada anak, tidak ada keluarga yang sempurna. Dicontoh di Alkitab salah satunya keluarganya hancur padahal dia adalah seorang yang sangat disayang oleh Allah. Siapa? Daud. Keluarga asal kita tidak menjadi penentu siapa diri kita. Kita harus tahu. Jangan kita dibayang-bayangin siapa engkongmu, siapa makmu. Itu kan tradisi yang selalu mengajarkan kita begitu. Di dalam Yesus kita dijadikan baru. Yang ketiga, kita harus berpaling pada Tuhan Yesus. Kita ikuti panggilan Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang letih, lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku. Yang keempat, Tuhan Yesus mengasihi kita dan keluarga kita. Jangan ragu-ragu. Jangan pakai ikuti perasaanmu. Perasaan yang berdosa ini. Apakah benci, apakah kepahitan, apakah ketakutan, apakah kekhawatiran, apakah belum bisa percaya. Jangan ikut. Percaya saja tetap pada Yesus. Berjalan bersama Yesus. Akui bahwa satu-satunya cara untuk mencintai kembali suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu, keluargamu, temukan dulu hubunganmu dengan Kristus. Karena sumber daripada kasih adalah di dalam Kristus. Amin, saudara. Akui bahwa kita orang berdosa dan kita bertobat. Dan kita memulai dengan hidup yang baru. Dan yang terakhir, serahkan dirimu. Serahkan. Taruh di mezbah untuk Tuhan. Supaya Tuhan pakai dirimu seperti yang Tuhan mau. Amin, saudara. Waktu Abraham menyerahkan Ishak, anaknya yang diminta kembali oleh Tuhan untuk dikorbankan. Waktu Abraham menaruh Ishak itu diikat di atas mezbah. Tuhan gantikan penggantinya. Amin. Tuhan sanggup melakukan yang terbaik buat saudara dan saya. Dan menjadikan orang lain juga yang terbaik, bahkan lebih baik dari semula. Sebab itu tetap percaya Yesus. Berdoalah dan berharaplah pada Yesus. Kesalahan orang lain saudara harus ampuni. Mulailah dengan berkomunikasi berdasarkan kasih yang sudah saudara alami. Jangan memenangkan diri sendiri, jangan berpihak. Biarkan semuanya Tuhan Yesus yang bekerja di dalam hidup diri saudara dan diri pasangan saudara, orang tua atau anak saudara. Jalankan masing-masing peran. Kalau saudara jadi ayah, jalankan peranmu jadi ayah. Kalau saudara jadi ibu, jalankan peranmu jadi ibu. Kalau saudara jadi suami, jalankan peranmu jadi suami. Seperti yang Tuhan inginkan, bukan seperti yang saudara inginkan. Tapi jangan lupa, saudara tetap ketawa kalau ketemu sama anak-anak dan istri. Tetap bisa ngelucu, tetap bisa makan nasi goreng, pisang goreng bersama, atau ketan susu bersama. Apapun yang membuat hubungan menjadi baik dan rileks. Cerita yang lucu-lucu, humor dalam menggunakan waktu-waktu yang berkualitas. Tuhan pasti memulihkan kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Tuhan ingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan yang sanggup memulihkan apapun yang saudara dan saya alami. Seburuk apapun yang saat ini harus kita hadapi. Tapi Tuhan mengatakan sanggup untuk memulihkan. Kalau ada di antara saudara hari ini yang mempunyai beban berat oleh karena masalah keluarga, atau saudara benar-benar diambang kehancuran keluarga, atau saudara sudah lama mencoba mencari jalan keluar tapi seolah-olah tidak ada jalan untuk menyelesaikan masalah keluarga. Apa yang saudara dengar melalui kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan dan taruh di hatimu. Hari ini respon dengan iman pada Tuhan Yesus. Saya beri kesempatan 1-2 menit ke depan saudara untuk merespon. Untuk menerima kebenaran itu dan merespon dengan mengatakan kepada Tuhan apa yang kau perlukan dari Tuhan. Dan terima setiap janji Tuhan dengan iman. Saya tidak minta saudara untuk ke depan, untuk didoakan atau ditumpangi tangan.
Tapi kalau saudara merespon dengan iman di tempat duduk saudara, saudara cukup meletakkan tangan kananmu pada dada kiri. Tanda saudara merespon. Ada satu tindakan merespon, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya dalam nama Yesus. Tuhan sanggup memulihkan betapapun keadaan yang kami alami. Kami serahkan seluruh keadaan keluarga kami yang begitu rupa hancur, terpuruk di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan sanggup memulihkan. Kami terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah kerjakan dan semua sudah selesai di kayu salib. Dan Tuhan sudah taruh iman di dalam hati kami sehingga kami mempercayai-Mu. Kuasa Roh Kudus sudah Kau penuhkan dalam hati kami. Sehingga kami dimampukan dan diberi jaminan untuk mengalami berkat-berkat Tuhan sepenuhnya. Khususnya berkat pemulihan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari semua katakan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Selamat bersiang.